Ya, selamat malam teman-teman, selamat malam yang mengikuti rekaman ini di YouTube. Malam hari ini jumpa dengan saya lagi, Albert Hananto, dalam program Rest Area. Seperti biasa, ini sengaja diselenggarakan malam hari supaya kita bisa lebih rileks, kita lebih leluasa, ya, untuk kita sama-sama bisa duduk diam, bisa mencari, bisa mengenali, bisa mendengar Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama, kita akan menantikan bergabungnya teman saya. Hari ini kita akan mengambil tema tentang be a wise man. Yuk, malam Jo. Selamat malam, Albert. Yuk. Gimana kabarnya? Luar biasa, baik. Sehat ya. Nah, oke. Sehat selalu. Ya, boleh kenalan ini. Jo ini di kota mana ini, Jo? Saya ada di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Oke. Ya, baru selesai kuliah ya? Baru selesai kuliah, tapi baru besok Jumat. Apa, sidang? Sidang besok Jumat. Oke. Yudisium sekalian. Oh, oke. Oke, malam hari ini Jo akan mengajak kita semua untuk sama-sama menikmati Tuhan. Kita sama-sama naikkan lagu penyembahan, lagu pujian. Silakan Jo. Malam hari ini kita akan sama-sama menyembah muji Tuhan. Walaupun via online, tapi kasihnya tetap kita rasakan. Ya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
perbuatan tanganmu. Sekarang ku yang bangun, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu Tuhan. Oh Yesus, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mau memuji Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bisa dipertemukan dengan Ko Albert. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia kami Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bisa berkumpul. Kami bisa mau sharing Tuhan. Tuhan pimpin sharing kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin, amin. Ya, thank you. Jo, langsung aja ini. Apa yang kamu rasain, yang ada impresi apa gitu ya hari-hari ini
eh, ya yang istilahnya pesan kuat apa yang ada di hatimu gitu. Atau lagi Oke. belajar apa minggu-minggu ini gitu. Nah, minggu-minggu ini lagi belajar hal-hal basic sih. Hal-hal Hmm, sederhana, tapi dasar banget tentang apa? menghormati orang tua. Bukan hanya orang Hmm, tua kita, tapi orang yang lebih tua gitu. Mungkin dari cara ngomong kita, dari respon hmm, kita menanggapi orang tua kita gitu. Gitu. Di minggu-minggu ini. hmm, hmm. Oke. eh ada lagi yang mau atau mau sharing lebih lebih jauh lagi? Eh, Mungkin dari ayat yang saya dapatkan itu di Efesus 6 Hmm, ayat 1 sampai 3. hmm, Ini pasti pada tahu. Tak bacakan. hmm, hmm, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini yang lagi tak renungkan di hmm, minggu-minggu ini. hmm, 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 Mungkin ini ayat yang dasar, yang simple, yang kalau kita lihat sekilas nih simple, kita menghormati hmm, orang tua, tapi hmm, nyatanya tidak semudah itu. Bahkan kita sering melupakan ayat ini. hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Ya, menyambung tentang hal yang basic istilahnya, hal yang mendasar, apakah kemudian kita perlu merenungkan bersama gitu ya, buat teman-teman juga yang bergabung di malam hari ini. Ya, apakah kemudian ketika itu tadi dikatakan basic gitu ya, hal yang mendasar, hal yang sepele gitu, mungkin hal yang mestinya orang dah tahu gitu, apakah itu hanya hak atau kewajiban yang orang-orang untuk petobat baru gitu. Apakah kemudian kalau setelah bertahun-tahun jadi orang Kristen lalu harus belajar pengajaran-pengajaran yang kompleks dan rumit, rasanya kok enggak ya. Jadi di Matius 7 dan di Lukas 6 itu ada eh, hal yang sama dicatat di Matius dan di Lukas. Ya, di Matius 7 itu dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya, itu ayat yang ke-25. Ya, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di Lukas 6, ayat yang ke-47, itu ada satu kata yang diselipkan, yang mendahului kata mendengar, yaitu setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Gitu ya. Jadi, lalu dikatakan lanjutannya lagi, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, jadi ada usaha ya dari lebih, jadi menggali dalam-dalam meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, ya jadi air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, ini kemudian hampir sama ya. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada kata yang menarik yaitu datang gitu. Jadi apa sih sebenarnya motivasi kita datang? Apa alasan kita datang kepada Tuhan? Gitu. Nah, sebenarnya saya sendiri juga punya atau menganut keyakinan bahwa penyembahan itu arahnya ke atas gitu ya. Ada banyak lagu-lagu pelan yang dianggap penyembahan tetapi bukan penyembahan. Ya, ada lagu-lagu yang balik lagi gitu sifatnya. Nah, sekarang kita datang kepada Tuhan, motivasinya apa?
Lalu yang kedua, ketika datang kepada Tuhan juga kita mesti dengar-dengaran ya, dengar Tuhan. Dengar lalu melakukan. Nah, kita tidak bisa melakukan kalau kita tidak memahami. Dan kalau kita tidak bagaimana kita bisa memahami kalau kita nggak pernah mendengar. Dan bagaimana kita bisa mendengar kalau kita nggak pernah datang. Itu kalau dibalik logikanya ya, atau urutannya dibalik. Ya kenapa kita nggak taat? Ya, jangan-jangan kita nggak paham. Kalau kita nggak paham, kenapa? Karena nggak dengar. Dan kenapa nggak dengar? Ya karena nggak datang. Gitu. Karena waktu kita datang aja motivasinya udah keliru mungkin. Jadi dan menariknya lain lagi adalah dalam terjemahan yang lain itu cukup jelas gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu everyone who comes to me and listens to my word, atau dikatakan yang lain my teaching, and put them into practice, jadi harus dipraktekkan atau obey them, jadi harus mentaati. Tapi di terjemahan yang lain dikatakan then follow, jadi datang, mendengar, dan mengikuti. Ya, jadi mengikuti Yesus gitu, kita jadi murid. Maka I will show you what he is like. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan but if you just use my words in Bible study, jadi kalau kita hanya menggunakan ayat-ayat Alkitab hanya untuk pengetahuan, hanya untuk belajar Alkitab, and don't work them into your life, dan tidak mengerjakannya dalam kehidupanmu, ya, jadi dikatakan ini ya, but everyone who hears and does not do them, jadi ketika semua orang yang mendengar dan tidak melakukannya will be like a stupid stupid man gitu. Jadi ini lawan dari atau kalau yang melakukan itu disebut wise man, orang yang bijak, tetapi kalau yang bodoh berarti yang tidak melakukan. Nah, jadi pengertian bijaksana adalah sederhana, mendengar dan melakukan. Jadi orang yang bijaksana di dalam mata Tuhan itu sederhana kualitasnya. Kalau dalam bisnis, ukuran karyawan kerja itu mungkin ada istilahnya key performance indicators gitu ya, untuk menilai seseorang performnya. Nah, di dalam Tuhan ternyata bijaksana, kriteria bijaksana cuma dua aja, mendengar dan melakukan. Nah, jadi yang diawali tadi, sekali lagi kita mesti datang, itu ada respon, sikap kita dengan Tuhan kayak apa sih? Tuhan itu siapa? Kalau minggu lalu teman saya sedikit mengingatkan gitu ya, sebetulnya siapa yang jadi Tuhan? Tuhan kita atau Tuhan yang siapa yang ngatur Tuhan? Jadi datang, ya, jadi bicara soal sikap hati, bicara soal respon. Ya tadi kalau Joe sharing ya, meskipun Tuhan mungkin bicara keras, tapi kalau hati atau sikap hatinya nggak siap, sikap hatinya mengeraskan hati, sikap hatinya nggak lembut, ya mungkin nggak bisa. Jadi bicara soal bagaimana ketika kita menghadap Tuhan, menghadap Raja. Nah, seperti Yusuf waktu dipanggil Firaun, itu Yusuf berbenah, Yusuf beres-beres, Yusuf sempat gitu ya untuk ganti gitu istilahnya, untuk prepare, karena yang dihadapi, yang didatangi, yang dia menghadap itu raja. Jadi sikap hati kita ketika kita menghadap raja itu yang pertama ya, lalu yang kedua listen, yang mendengar. Ya, setiap anak pasti dengar suara bapaknya. Suara Tuhan bukan milik doktrin atau milik gereja aliran tertentu, hanya milik karismatik atau bukan ya. Jadi pasti setiap anak mendengar Tuhan. Dan yang terakhir follow itu mengikuti ya. Itu ya, kalau bicara murid ya pasti bicara soal belajar. Kita nggak ada yang sempurna, setiap hari terus follow itu nggak berhenti, follow yang mengikuti setiap hari, setiap langkah. Dan intinya kalau kita hari-hari ini ya yang namanya sehat itu bisa kemana-mana. Kalau nggak sehat, ya di karantina. Jadi kalau selama kita bergerak, selama kita ikut Tuhan, ya itu berarti tandanya kita sehat. Gitu. Lalu, dan ketika kita bisa bergerak, itu kita bertumbuh. Setiap ada pergerakan, itu pada pertumbuhan. Jadi, ya setiap hari kita mesti ikut Tuhan, setiap hari mesti ada pergerakan, pasti itu tandanya kita sehat, dan tandanya kita bertumbuh. Jadi malam hari ini, Joe, sebelum saya kembalikan ke Joe lagi, mungkin ada sharing ya. Jadi kalau tadi dikatakan hal yang basic ya, sebetulnya ini dikerjakan terus-menerus gitu. Sekali lagi bukan hal yang mendengar dan melakukan itu bukan hal yang
oh itu haknya orang baru bertobat gitu ya. Jadi ya memang prosesnya cuma dengar dan taat, dengar dan taat, dengar dan taat gitu. Jadi orang Kristen, nah berarti juga hati-hati dengan apa yang kita dengarkan gitu. Setiap hari ya saya aja bisa di bawah sadar itu. Yang ketika sering-sering buka TikTok gitu ya bisa lagu-lagu yang yang itu yang kamu ngomongin gua gitu ya, kau munafikin gua, itu lagu-lagu itu yang ya bisa nyanyi sendiri gitu ya, karena tiap hari yang didengerin itu gitu. Jadi nah hati-hati dengan apa yang kita dengar, pastikan yang kita dengar, pastikan lebih dari segala sesuatu yang kita dengar dari dunia ini, termasuk berita COVID, termasuk berita-berita dari dunia, berita buruk, berita wah ini pertambahan COVID, lebih dari itu apakah hari ini, apakah malam hari ini kita sudah mendengar Tuhan bicara. Oke, silakan Cuk. Ada hal lain yang mungkin. Oke, dari Ko Albert tadi mengatakan hati-hati apa yang kita dengar. Itu juga secara nggak langsung juga aku setiap hari juga belajar tentang itu, karena ketika yang kita dengar setiap hari itu adalah firman, maka yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, tindakan kita itu adalah firman, mencerminkan firman Tuhan. Tapi kalau kita yang setiap hari kita dengar lagu-lagu yang mungkin tidak menggambarkan lagu-lagu yang baik lah dalam tanda kutip, atau mungkin konten-konten yang tidak baik yang kita tonton, itu juga akan mempengaruhi dari atmosfer kita, diri kita sendiri, dan kita akan mengeluarkan bukan perkataan-perkataan yang firman gitu. Jadi itu juga perlu hati-hati yang kita dengarkan. Jadi kita harus hati-hati ya, mendengarkan, usahakan setiap hari bangun tidur mendengarkan firman. Sekarang akhir-akhir ini saya punya kayak planning gitu. Jadi setiap hari bangun tidur setiap jam 8 itu buka 5 pasal, mulai dari perjanjian lama, dari kejadian, terus perjanjian baru ke Matius. Jadi hari ini buka di perjanjian lama, di kejadian pasal 6 ayat 10. Terus yang hari kemarin saya buka di Matius 6 ayat 10. Jadi selang-seling gitu. Itu juga saya punya planning itu karena saya pikir untuk menguatkan diri kita di hari-hari ini itu sangat-sangat sulit sekali, apalagi dalam kondisi kita yang seperti ini. Jadi bijaklah kita untuk memutuskan apa yang kita kerjakan setiap hari. Karena ketika kita mengawali bagi kita dengan firman, maka percayalah, kita menjalani hidup hari-hari kita tuh pasti kita mengeluarkan kata-kata firman gitu untuk orang lain. Bahkan kita bisa memberkati orang lain gitu. Oke. Dan balik lagi di Efesus 6 yang saya dapat di minggu ini, saya belajar yang saya dapat perkataan ada satu hal dari mama saya bilang seperti ini: sebobrok-bobroknya apapun orang tua kita, tapi kita tetap harus menghormati orang tua kita. Karena dikatakan di Efesus 6 ayat 1 ini kan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Berarti tanpa alasan, berarti kita memang harus untuk menghormati orang tua kita bagaimanapun kondisinya. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang termasuk saya itu susah dalam merespon sikap hati saya buat merespon orang tua saya. Kadang kan kalau emang lagi berantem, kita kadang sewot perkataan kita bisa nyakitin hati orang tua kita. Nah itu kita harus belajar untuk rendah hati. Kita balik lagi back to firman Tuhan yang kita baca. Percayalah, oke, ketika kita sudah membaca firman, kita melakukan firman, Tuhan tuh kasih sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita. Percayalah, itu akan terjadi. Gitu Pak Albert. Oke, thank you. Ya, semoga Tuhan bicara lebih lagi, menjelaskan dan menerjemahkan dalam setiap hati yang mendengarkan malam hari ini. Oke, dan mungkin kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi untuk cari Tuhan setiap pribadi di antara kita, siapapun yang mendengarkan baik live maupun rekaman di YouTube. Mari kita pribadi cari Tuhan dan ya datang kepada Tuhan dan minta, tadi yang katakan datang, dengar dan melakukan. Mari malam hari ini datang dan mendengar dari Tuhan.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Yesus, dan kau dekat. Bahkan seluruh perhatianmu tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, oh, hanya kau Yesus, sungguh indah.
besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yes, sungguh besar penyertaan. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan sharing, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu akan menjadi garam dan terang dunia buat kami, buat orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan yang kami keluarkan itu akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu pada malam hari ini kami bisa berkumpul. Kami ucap syukur Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa. Kami terus berdoa buat bangsa-Mu ini Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terus terjadi di setiap daerah, di setiap kota Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ko Albert yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, telah sharing. Biarlah apa yang di-sharingkan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Joe. Ya, biar kiranya jadi berkat. Jadi tayangan ini akan saya download nanti di save dan akan disimpan di YouTube. Jadi masih ada rekamannya di YouTube juga. Selain tetap ada IG live di IG TV di Instagram. Ya, silahkan teman-teman, kalau ada kesaksian atau ada yang mau dikomen, ditulis silahkan. Kalau tidak mungkin kita akhiri malam hari ini. Ada yang ditambahkan, Jo? Sudah cukup kalau Oke. Ya, semoga nanti kita ke depan coba pindah hijrah atau coba-coba mampir di TikTok Live. Jadi, ya oke. Ya, thank you. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Yo. Thank you, Ko Albert. Thank you. Tuhan memberkati.